Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, hendaklah selalu kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang nikmat-nikmatnya selalu kita rasakan, karunia-Nya yang begitu luas selalu kita dapatkan, dan kasih sayangnya yang luas selalu Ia curahkan kepada kita. Dengan kita berusaha sebaik mungkin menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut wa ta'ala. Dan di antara besar di dalam agama kita adalah dengan ilmu agama. Maka di antara nikmat yang Allah kepada kita gunakan untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dengan ilmu agama kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah pertemuan yang kedua dengan kitab kita Khulasatul Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab Ta'zimil Ilmi, memuliakan ilmu, dengan harapan kita betul-betul bisa mengetahui bagaimana agungnya dan mulianya ilmu agama. Kemudian kita bisa memuliakan ilmu itu dengan benar sesuai yang dituntunkan oleh para ulama kita, dan dengan itu kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu yang kita miliki. Dengan itu kita harapkan kita betul-betul termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala tekankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat di atasnya lagi orang-orang yang diberi ilmu. Dan kemarin mengatakan wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah, kita betul-betul berusaha untuk memuliakan ilmu, dan pelajaran kita insyaallah bagaimana kita bisa memuliakan ilmu itu dengan benar, dengan harapan sekali lagi kita betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Telah kita bahas dan baca sedikit tentang al-ma'aqidul awwal, pokok pertama dalam kita memuliakan ilmu, yaitu tathiru wi'a'il ilmi, mensucikan, membersihkan wadahnya ilmu. Seperti yang telah maklum bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita cari kecuali kita menyiapkan wadah terbaik untuknya, supaya hal tersebut tidak luput
tidak hilang, atau bahkan tidak kotor. Maka ilmu ini sesuatu yang mulia, hendaklah kita siapkan wadah yang mulia, dan hendaklah wadah tersebut kita sucikan, kita bersihkan, sehingga ilmu itu betul-betul layak kita letakkan di dalamnya. Wadah ilmu huwal qalbu, adalah hati kita masing-masing. Maka sebelum kita menuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu, dan sampai kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita terus berusaha untuk mensucikan hati kita, menjaganya, dan beristiqamah di atasnya. Mu'allif kemarin mengatakan, fal ilmu jauharun latif, la yasluhu illa lil qalbin nalif. Ilmu adalah sebuah permata yang sangat mahal, yang sangat indah, yang tidak layak untuk diletakkan di suatu tempat kecuali di dalam hati yang bersih, hati suci, hati yang betul-betul bagus. Maka persiapan hati kita supaya hati kita siap menampung ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin mu'allif menjelaskan bahwa sucinya hati itu kembali kepada dua pokok, yaitu sucinya hati dari fitnah atau najasati syubhat, kemudian yang kedua dari najasati asyahwat, bersihnya hati dari noda-noda syubhat dan noda-noda syahwat. Maka hendaknya sebelum kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari najis-najis tersebut. Bersihkan dari yang namanya syubhat, kerancuan berpikir, kerancuan dalam akidah, kerancuan dalam beragama, syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu, ma'asyiral muslimin, akan masuk ke dalam hati kita kalau hati kita kotor, baik kotornya fitnah atau najasatu hawa pun dengan najasatu asyubuhat. Nah, kemarin kita jelaskan sampai situ. Insyaallah akan kita lanjutkan ucapan muallif rahimahullah ta'ala. Nah, yang ingin baca dipersilakan. Nah, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah ta'ala. Wa idza kunta tastahi min nadari makhluqin mislika ila wasfi sawtika tastahi min nadarillahi ila qalbika wa fihi ihadun wa balaya wa dunubun wa khataya. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, yakfi. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wathakhi thawbika, apabila engkau merasa malu apabila dilihat oleh makhluk yang semisal denganmu, ketika dia melihat kotornya bajumu, fastahi min nadharillahi ila qalbika, hendaklah engkau malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke dalam hatimu, wa fihi ihanun wa balaya, sedangkan di dalam hatimu terdapat ihan. Ihan adalah kedengkian, wa balaya dan musibah-musibah, wa dzunubun wa khataya, dan dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan. Ma'ruf ya ikhwan, ketika kita mau bertemu dengan orang yang kita anggap mulia, bertemu dengan atasan, bertemu dengan ustadz, bertemu dengan tamu agung, kita akan malu ketika baju kita di situ ada kotoran. Wah, saya mau ketemu fulan, masa iya baju saya kotor begini? Kita akan malu. Tapi sayang, kebanyakan kita malu terhadap pengakuan manusia kepada kotornya baju, sedangkan kita tidak malu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kita, padahal hati itu dipenuhi dengan kotoran, dipenuhi dengan syubhat, dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Hendaklah itu kita perhatikan. Nasihat yang sangat agung yang hendaklah kita perhatikan.
Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati kita, kemudian ternyata di situ terdapat dosa-dosa dan maksiat, hendaklah kita malu. Bahkan seharusnya lebih malu daripada ketika kita bertemu dengan orang yang kita anggap mulia dalam keadaan baju kita kotor. Kenapa ya kawan? Karena manusia melihat kepada baju kita yang kotor, apa sih efeknya? Kalau kita cuci juga dia nggak ngasih kita duit. Nah, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita kotor, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuatu yang setimpal. Ketika dipenuhi dengan kesyirikan, dipenuhi dengan kemaksiatan, maka pahala dan dosa akan terus mengalir. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang kita dengarkan, orang hamba, yang maknanya apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan dititik pada hatinya. Wa in taba wa ada sukila qalbu. Kalau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibersihkan hatinya. Tapi kalau dia terus-menerus dalam dosa dan maka terus titik hitam itu akan ditambahkan sampai menutupi hatinya. Dan itulah ran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, kalau hati kita seperti itu, maka tidak akan kita bisa mendapatkan ilmu. Kalau mendapatkan ilmu, maka ilmu itu adalah sebatas dari manfaat dan keberkahan ilmu tidak akan kita dapatkan. Maka perhatikan itu. Kalau engkau malu ketika dilihat oleh manusia sepertimu dan keadaan bajumu kotor, hendaklah engkau malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hatimu sedangkan hatimu dipenuhi dengan kotoran-kotorannya. Fa fi sahih Muslimin, maka di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian. Allah nggak melihat kepada rupa kita. Allah nggak melihat kepada bentuk fisik kita. Semua sama, mau yang gemuk, yang kurus, yang panjang, yang pendek, yang putih, yang hitam, yang coklat, yang mancung, yang berbagai macam bentuk manusia. Allah nggak melihat itu. Semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia ini kalau dari sisi rupa mereka. Wa amwalikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta-harta kalian. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu enggak dengan wajah yang ganteng, badan yang steril, harta yang melimpah, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menolak atau membantah orang yang mengatakan bahwa harta adalah ukuran kemuliaan di sisinya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'am akraman. Manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan harta yang banyak, kemudian dia mengatakan sungguh Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun Allah mengujinya, faqara alaihi rizqu, kemudian Allah rezekinya, fayaqulu rabbi anan, kemudian dia mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghinakanku. Kata Allah, kala, tidak seperti itu. Kemuliaan di sisi Allah bukan diukur banyak dan sedikitnya harta. Karena harta dunia, seberapapun yang kita miliki adalah ujian. Siapa yang mulia dengan harta ini? Yang mulia dengan harta ini adalah kembali kepada firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah, dia hina di mata Allah.
Orang yang miskin tapi dia bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ke dalam hati-hati kalian dan kepada amal-amal kalian. Siapa yang hatinya dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, maka dialah orang yang dimuliakan di sisi Allah. Dan orang yang ternyata hatinya dipenuhi dengan kesyirikan, kemaksiatan, kedurhakaan, maka dialah orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia aghnan nas, orang yang paling kaya di muka bumi. Dan kita akan kembali kepada Allah. Hendaklah kita perhatikan hati-hati kita. Dan kemarin Nabi SAW bahwa hati adalah sumber kebaikan seseorang atau sumber kejelekan seseorang. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal. Apabila sekerat daging ini, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat adal jasadu kulluhu. Apabila sekerat daging ini jelek, maka jelek seluruh jasadnya. Apa sekerat daging ini? Ketahuilah sekerat daging tersebut ada hati. Sebelum kita menuntut ilmu, hendaklah kita perbaiki hati-hati kita. Jangan sampai hati kita kotor. Dan kalau sudah ada kotoran, hendaklah kita hapus kotoran tersebut dengan kita selalu kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada, sehingga hati kita kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukilah. Nah, kemudian ba'dahu, siapa lagi yang baca? Syekh Wadih Allah Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halal wa man lam yahfazhu najatahu wa da'a wa qala ibn Abdillah haramun ala qalbi kullahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Nah, kemudian beliau mengatakan, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu hal. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu akan tetap padanya. Halla, tetap tinggal. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu akan tetap tinggal di situ. Wa man fa'inhu najasahu, dan barang siapa tidak menghilangkan, mengangkat hati dari hati tersebut, wada'ahul ilmu warta'ud, akan pergi darinya. Coba, subhanallah. Kata ini, barang siapa yang mensucikan hatinya, maka akan tertinggal pada. Dan barang siapa yang najis-najis di dalam hatinya tidak dia hilangkan, tidak dia buang, maka ilmu akan dia, ilmu akan pergi darinya. Kita ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengadu kepada gurunya Al-Waqi tentang jeleknya hafalan beliau. Beliau mengatakan, syakautu hifdzi, aku mengadu kepada guruku Al-Waqi jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Al-Waqi pun menganjurkan untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nur, karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat, diberikan kepada orang yang hatinya memiliki dosa-dosa dan maksiat, kesalahan-kesalahan, baik berkaitan dengan syubhat
pun berkaitan dengan syahwat. Dan ilmu yang kita maksud di sini, ma'asyiral ikhwah, bukan ilmu yang mandek pada materi, bukan. Akan tetapi yang ilmu yang kita bicarakan sejak awal sampai nanti kitab ini selesai adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau bisa menghafal itu, betapa banyak orang yang mereka ke dalam tapi mereka memiliki hafalan begitu luar biasa. Akan tetapi hafalan tersebut tidak membuahkan manfaat, tidak membuahkan keberkahan. Insya Allah nanti kita jelaskan. Nah, qala Sa'd bin Abdullah Tustari rahimahullahu ta'ala, berkata Sa'd bin Abdullah Tustari rahimahullah, ini ucapan emas, ucapan yang sangat berharga, yang betul-betul memahaminya. Hafalkan. Haramun, haram ala qalbin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "An ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil." Saya akan palingkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang yang mereka sombong tanpa hak. Kesombongan adalah di antara perkara yang dibenci Allah. Di antara perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah sombong. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya sekecil biji sawit, sekecil dzarrah, nggak akan masuk surga. Nah, ketika di dalam hati itu terdapat kesombongan, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan palingkan hati tersebut dari Allah. Apa maknanya? Qala Sufyan ibn Al-Imam Sufyan ibn Uyayna akan tentang tafsir ayat ini, ahrimuhum fahmal Qur'an. Saya haramkan baginya untuk memahami Al-Quran. Saya jadikan dia haram, tidak bisa memahami Al-Quran. Hafalan bisa, tapi memahami tidak bisa. Sehingga tatkala dia memahami, pemahaman itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak membuahkan keberkahan, pemahaman yang semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sufyan al-Firyabi, Al-Imam Sufyan al-Firyabi juga mengatakan, ai amna'uhum tadabbur amri, saya halangi mereka dari mentadaburi perkaraku, ai kalami, ucapanku Al-Quranul Karim. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang di situ terdapat dosa, maksiat, bukan sekedar ilmu materi yang mandek pada hafalan materi belaka, bukan. Akan tetapi yang paling pokok manfaat ilmu. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala wa waffaqahu, beliau menjelaskan, tatkala menjelaskan ini, wal maksudu bis sarfi ayat, dan yang dimaksud dari Allah memalingkan orang yang sombong dari ayat-ayatnya, man'ul intifa'i biha, adalah mencegah dari mengambil manfaat dari ayat. Allah halangi orang yang memiliki dosa dan maksiat dalam hatinya dari manfaat ayat Allah. Al-Quranul Karim, ma'asyiral ikhwah, di dalamnya adalah petunjuk, nur, ada syifa, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Akan tetapi manfaat itu tidak akan didapatkan kalau seorang memiliki kotoran hati. Dan yang terpenting dari Al-Quran itu, ya ikhwan, bukan sekedar hafal. Untuk apa hafalan kalau ternyata tidak membuatkan manfaat? Untuk apa hafalan kalau ternyata keberkahan dari ilmu itu hilang, gak manfaat?
bahkan hanya akan membuat seorang terhina. Orang yang dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal agama, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal ilmu. Ada orang-orang yang mereka mengenal ilmu, tahu ilmu, akan tetapi mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, suatu kaum, dan akan merendahkan dengan kitab ini pula suatu kaum yang lain. Nah, hendaklah kita khawatir seperti ini. Ilmu kita punya, hafalan kita miliki, tapi ternyata tidak membuahkan manfaat, tidak membuahkan keberkahan, sehingga Allah hinakan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran itu akan menjadi hujjah, penolong bagimu, atau menjadi bumerang yang akan menghancurkanmu. Kapan menjadi penolong? Ketika ilmu itu betul-betul bermanfaat, membuahkan amal saleh, membuahkan ketaatan kepada Allah, membuahkan rasa khasyatullah. Dan kapan ilmu itu akan menjadi bumerang yang menghancurkan? Ketika ilmu itu mandek pada materi, tidak membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, tidak membuahkan ketaatan kepada Allah, tidak membuahkan amal saleh, sehingga sekedar mandek di materi. Coba perhatikan, apa sih kemuliaan ahlul kitab? Nama mereka baik, ahlul kitab. Akan tetapi apa kemuliaan dari julukan ahlul kitab kalau akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka ke dalam neraka? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, mereka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Apa kemuliaan ahlul kitab kalau ujung-ujungnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ujung-ujungnya menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih mereka dimurkai oleh Allah? Bukankah mereka punya kitab, punya ilmu? Para ulama menjelaskan, sebab terbesar mereka dimurkai oleh Allah adalah ketika mereka punya ilmu, tapi ilmunya tidak membuahkan amal, tidak manfaat, cuma mandek di materi. Dan apa mulianya orang-orang Khawarij coba? Seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Para sahabat akan merasa sedikit salat kalian kalau dibandingkan salatnya orang-orang Khawarij. Kalian akan merasa sedikit puasa kalian kalau dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, akan tetapi tidak melebihi, tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini bagaikan keluarnya anak panah dari apa, ramiyah itu? Banyak yang menerjemahkan busur. Tapi kalau anak pribadi terjemahan yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, adalah buruan. Kenapa ya kawan? Karena keluar dari busurnya berarti melesat jauh, mestinya kufur. Tapi ternyata tidak kufur, mereka masih nyantol dalam Islam ini. Tapi kalau pada buruan, nembus, nggak pergi, tetap nyantol di situ. Dan romiyah itu, kalau sebagian ulama menjelaskan, itu romiyah maknanya marmiyun, yang dipanah, jadi buruan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, coba apa kemuliaan mereka kalau seperti ini? Apa kemuliaan mereka dikatakan puasanya subhanallah mengalahkan para sahabat? Di mana kemuliaan mereka dikatakan sholatnya masya Allah melebihi sholatnya para sahabat? Di mana kemuliaan mereka membaca Al-Quran kalau ujungnya mereka melesat dari agama Islam? Dalam hadis lain Nabi mengatakan Khawarij kilabun nar, Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kemuliaannya di mana? Kesalahannya apa coba? Bukankah mereka punya ilmu? Iya. Tapi ilmunya mandek di materi, hafalan,
tidak membuahkan manfaat keberkahan. Dan keberkahan itu sudah lama sekali Allah Subhanahu wa taala cabut dari kaum muslimin, dari para penuntut ilmu. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak membuahkan rasa khasyatullah, tidak membuahkan amal saleh, tidak membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita khawatir. Hendaklah kita khawatir. Qala Ibnul Hajj fi Kitabil Madkhal. Al-Imam Ibnul Hajj dalam kitabnya yang dinamakan Al-Madkhal mengatakan, "Wa ma'lumun anna ba'dal mutakabbirina yahfadzul Qur'an." Dan telah maklum bahwa sebagian orang-orang yang sombong mereka menghafal Al-Qur'an, walakinnahum muni'u fa'idatahu, tapi mereka dihalangi dari faidah-faidah Al-Qur'an. Tidak manfaat Al-Qur'annya. Fil fahmi wal amali, baik secara pemahaman, mereka punya hafalan tapi pemahamannya menyimpang. Mereka punya hafalan tapi tidak membuahkan amal. Sedangkan Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi." Orang-orang yang kami berikan kitab kepadanya kemudian membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, mereka orang-orang yang betul-betul beriman. Kapan seorang dikatakan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan? Abdullah bin Abbas mengatakan, ayyattabi'unahu haqqa tibai. Orang yang diberikan kitab kemudian bisa mengikuti Al-Quran, kitab tersebut, dengan sebenar-benarnya pengikutan. Itulah orang yang betul-betul membaca Al-Quran dengan benar. Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan dalam kitab beliau 10 kaidah dalam mensucikan jiwa, membaca Al-Quran dengan benar sesuai tilawah yang benar. Satu, membaca secara harfiah dari awal sampai akhir dengan makhraj yang benar. Satu, menghafalkannya, memahaminya, kemudian mentadaburinya dan mengamalkannya. Dan poin terpenting dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk dipahami dan diamalkan. Fudail ibn Iyad mengatakan, nuzzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Al-Quran ini sesungguhnya diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Akan tetapi manusia menjadikan bacaan sudah dianggap sebagai mengamalkan Al-Quran. Ini kekeliruan. Karena gak ada manfaatnya menghafal Al-Quran kalau ternyata Al-Quran itu menjadi bumerang bagi diri kita. Ini bukan kita mengatakan perlu menghafal Al-Quran, bukan. Pelajari cara membaca Al-Quran yang benar, hafalkan Al-Quran, syukur-syukur bisa selesai. Itu fadilah yang sangat mulia. Akan tetapi jangan mandek di situ. Karena kalau mandek di situ binasa. Kalau kita lihat sejarah ma'asyarul ikhwah, para sahabat itu tidak mempelajari Al-Quran kecuali sedikit-sedikit, akan tetapi mereka fahami dan mereka amalkan. Seperti penuturan salah seorang di antara mereka, kami belajar Al-Quran 10 ayat, kami tidak melebihinya sampai kami telah memahami maknanya dan kami bisa mengamalkannya. Subhanallah. Ini tujuannya. Maka sungguh keliruan ketika dengan mencari qiraat yang begitu banyak, akan tetapi kita aman Al-Quran tersebut, kita lalai dari manfaat dari Al-Quran tersebut. Dan kesombongan ya ikhwan, serta perkara-perkara yang Allah beri itu bagaikan penutup yang menghalangi antara ilmu dengan hati kita. Semakin penutup ini banyak, maka ilmu semakin tidak bisa masuk. Semakin penutup ini hilang sedikit, maka ilmu yang akan masuk semakin banyak. Sekali lagi, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita cek diri kita masing-masing. Kita sudah belajar bertahun-tahun, apa yang telah kita dapatkan? Sudahkah kita rasakan manfaat dari ilmu itu? Atau ilmu yang kita miliki masih mandek,
pada sekedar teori dan hafalan. Kalau ternyata masih di situ, hendaklah kita tingkatkan bagaimana ilmu tersebut bisa membuahkan amalan. Cara bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan kita mensucikan hati kita dari fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syahwat sekarang tersebar luas, apalagi dengan hadirnya handphone, Android, smartphone. Fitnah syahwat begitu tersebar luas. Pelanggaran-pelanggaran dikerjakan, itu pelanggaran yang akan menghalangi seorang dari ilmu agama, menghalangi seorang dari manfaat ilmu. Kalau nilai yang besar mungkin dia capai, tapi ketika keberkahan itu hilang, tidak ada gunanya. Kita lihat orang-orang yang subhanallah, kalau dari sisi ilmu dia adalah orang yang handal, doktor, bukan dokter sekelas yang ecek-ecek, wilayah di tempat-tempat yang istimewa. Akan tetapi ternyata mereka berada di barisan orang-orang yang tersesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya di mana? Salahnya adalah keberkahan ilmu yang tidak ada pada ilmu yang dia pelajari. Kenapa? Sebabnya diantaranya adalah hati yang tidak bersih. Maka sangat penting, poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita membersihkan hati kita ketika kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kerancuan syubhat dan dari fitnah-fitnah syahwat. Wanita, harta, jabatan, tahta, fitnah-fitnah itu tinggalkan. Tinggalkan. Meskipun pacaran itu dilakukan setelah menikah. Saya mau tanya sama tuh, pacaran setelah menikah apa hukumnya? Boleh. Saya katakan tegas haram. Antum kalau ditanya ya kawan, apa hukum pacaran setelah menikah? Antum jangan jawab secara langsung nikmat. Jangan. Pacaran setelah menikah itu kalimat global, harus antum perinci. Sama siapa? Pacaran sama istri yang lain haram. Pacaran sama anak orang yang belum dinikahi haram. Gitu? Iya. Jadi antum jangan main-main. Mas, apa hukumnya pacaran setelah menikah? Wah, bagus. Kalau ada orang yang berniatan jelek, saya wallahu ta'ala sudah ada belum, tapi kalau ada, itu jadi kesempatan untuk itu. Nah, jadi pacaran baik dilakukan oleh seorang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Sebetulnya kamus itu bukan pacaran namanya. Kalau dalam syariat itu disebut mu'asyarah, bukan pacaran. Wallahu ta'ala alam bisa. Tapi kalau yang dimaksud pacaran itu bergaul dengan istri, kemesraan dengan istri, maka itu tafadhol. Akan tapi yang saya tekankan, jangan langsung menjawab na'am. Ada sisi-sisi yang nah, baik secara langsung ataupun lewat media-media yang ada. Apalagi fitnah HP itu subhanallah. Sering diperingatkan oleh para ulama zaman sekarang, HP, Android, smartphone, al-jawwalud dzaki, HP canggih. Hati-hati. Kadang ya kawan, kalau sekarang itu orang mau pacaran gak orang tua. Kalau dulu mau pacaran sama anak seorang takut ketemu orang tuanya, delik dia. Sekarang anak itu di kamar, yang satunya di kamar lagi, bisa pacaran, bisa melihat seenaknya sendiri. Gara-gara itu, maka adalah betul-betul kita memperhatikan hal tersebut. Nah, insya Allah itu. Kemudian al-ma'kidut tsani, pokok kedua dari pokok memuliakan ilmu. Nah, yang mau baca lagi tafadhol. Al-ma'kidut tsani
ikhlas niat itu. Inna ikhlasal a'mali asasu wa sullamu Allah Ta'ala wa ma umiru illa wa fi sahihaini radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa wa sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala min as-salafis salihina illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin. Nah, sunniyati fi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Hendaklah kita ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Hakikat dari sebuah ikhlas secara syar'i adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi ta'ala, mensucikan hati dari menginginkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika Ta'limul Ilmi. Ikhlas, hakikat ikhlas adalah mensucikan hati, membersihkan hati, menginginkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas tersusun dari dua perkara. Kaitkan membersihkan hati ini dengan keinginan tidak keinginan selain Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicampuri keinginan Allah atau menginginkan bagian-bagian dunia. Tidak, tapi ikhlas adalah bersih hati itu dari semua yang diinginkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita membersihkan hati, kita harapkan itu mengharap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini perkaranya penting. Mu'alif mengatakan inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha. Punya ikhlasan, mengikhlaskan amal-amal adalah pondasi diterimanya amal. Seperti yang maklum ya, amal seorang diterima yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Sudah sesuai, tinggal kita periksa niat kita. Untuk apa kita belajar? Kalau hanya untuk dunia, jangan. Bersihkan, hilangkan. Wasullamu wusuliha. Dan ikhlasnya amal, ikhlasnya niat dalam beramal adalah tangga untuk bisa mencapai amal tersebut. Ketika keikhlasan runtuh, maka hilanglah amal tersebut, tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Terkhusus dalam pembahasan ilmu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, "Ta'allama ilman," barang siapa mempelajari sebuah ilmu agama, lafaz ilmu dalam Al-Quran, dalam hadis, ucapan ulama, maka pemakaiannya langsung ke ilmu agama, bukan ke ilmu-ilmu yang lainnya. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, mimma yubtaqa bihi wajhullah, yang seharusnya diharapkan dengannya mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yata'allumuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, namun dia ternyata tidaklah mencarinya kecuali hanya sekedar untuk mencari bagian-bagian dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan bisa mencium baunya surga di yaumul qiyamah. Subhanallah, pentingnya keikhlasan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan,
ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, yubahiya bihil ulama, dengan tujuan untuk bisa menandingi para ulama, au yumariya bihis sufaha, atau hanya untuk bisa mendebat orang-orang, au yasrifa wujuhan, atau hanya ingin memalingkan manusia kepadanya, mencari masa, mencari dukungan, akan memasuk subhanallah. Dan yang menceritakan ada 3 golongan manusia yang pertama kali akan diceburkan ke dalam neraka jahanam. Di antaranya adalah orang yang Allah berikan ilmu kepada dia, mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Quran. Di hari kiamat nanti ditanya Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kau belajar? Katakan, saya belajar untuk ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati manusia. Dia bohong apa yang dia ucapkan. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau tidaklah belajar ilmu, mengajarkannya kecuali supaya dia orang yang pandai baca, orang yang, sehingga akhirnya dia pun dimentahkan, diseret di wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bukankah ilmu mulia? Bukankah dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat? Iya. Tapi kenapa ini diprosokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam? Karena ilmunya tidak membuahkan manfaat. Karena dia menuntut ilmu tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan keikhlasan kita masing-masing. Untuk apa kita belajar? Hanya tuntutan, hanya untuk sekedar lepas tanggungan, perintah kepala sekolah, atau kenapa? Nah, itu terus dicek. Ketika ada niat-niatan yang menyimpang, hendaklah kita perhatikan, kita benar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka kepada Allah mengikhlaskan baginya. Perintah untuk kita, bahkan untuk orang-orang kita dari kalangan ahli kitab, diperintahkan untuk ikhlas karena Allah ketika beramal, apapun, terkhusus dalam kita belajar. Wa fi sahihaini, dan di dalam 2 sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, yang mulia Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat, amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, kulli imri'in ma nawa, dan hanyalah manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhlas karena Allah, maka pahala yang besar yang akan kita dapatkan. Ilmu yang akan ketika keikhlasan itu hilang, maka kehinaan, kehancuran yang akan kita peroleh. Wa ma sabaqa, dan tidaklah terdahulu yang terdahulu di depan orang, wala man wasala min salihin, dan tidaklah mencapai derajat tinggi, telah mencapai derajat tinggi tersebut di kalangan salafun salih illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali mereka mendapatkan itu karena keikhlasan mereka dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Keikhlasan penting, dan ini banyak hilang pada zaman. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan ijazah, hanya karena ingin mendapatkan titel, hanya karena ingin dibilang alim, hanya karena ingin mengisi di sebuah majelis,
hanya karena ingin dunia. Subhanallah. Dan nanti kalau kita baca sampai akhir, mu'alif akan menerangkan bagaimana beratnya menjaga niat ini, sehingga subhanallah seperti ucapan Sufyan akan ma'alajtu syai'an asyadda niyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Maka thalabul ilmi ya ikhwan adalah sebuah ibadah yang agung. Lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Ilmu adalah pokok pondasi dari segala amal. Yang amal seorang tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Iman kita tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Tauhid kita tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Takwa kita tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Perhatikan niat. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila. Siapa yang menuntut ilmu, menempuh suatu jalan untuk ilmu, maka akan jalannya. Dan Imam Ahmad mengatakan, liman sahha, ilmu yang mulia sesuatu bagi siapa? Bagi orang yang niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita cek, jangan sampai ini yang semestinya kita harapkan dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah kita ke dalam menjadikan kita ke dalam kehinaan gara-gara tidak ada pada kita, hilang pada kita. Langkah sedihnya ya, tidak itu kemudian Allah kata mumpung kita dunia, kita perbaiki kita dan kita semuanya kita kurang lebih dan saya mohon kalau itu dari Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi alhamdulillahirabbil alamin.